Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini ada sebuah segmen baru di kita nih. Ada namanya Peak Podcast in Game. Namanya itu. Lah, biar bagus. Jangan ketawa anjing. Ya, oke. Bagus gak namanya? Silakan. Peak. Bagus aja. Gak ada. Ya nggak apa-apa. Gue cuma berkomentar aja. Aduh, lagi apa nih di komentarin deh. Oke. Hari ini kita podcast sambil misi jual apa namanya nih tadi? Cash Factory. X-Factor. Temanya hari ini kita juga sambil bahas tentang percintaan nih, percintaan. Dimana banyak banget nih akhir-akhir ini tentang kasus perselingkuhan duniawi antara sebuah mantan gubernur ya dengan sebuah artis chance parah ini artis ini Tidak betul itu. yang suka menari ikuti alunan lagu. Tahu Gak nggak usah lagu itu? diperjelas. Tahu nggak lo? Gak tahu. Gak usah diperjelas. Lanjutkan. Kan ikuti saja, menari ikuti alunan lagu. Nyanyi kan. Yang bener tuh kalau podcast. Iya, kan santai sambil main game. Nah, ini agak-agak bingung juga sih gue, karena si orang ini menurut gue terlalu banyak kasusnya tuh, nggak satu orang. Oh iya ya. Sebelumnya udah ada juga. Dulu tuh kapan? Sama siapa? Ada sama yang, aduh gue lupa deh, yang aneh-aneh, simpenan no, aneh-aneh yes atau apa gitu, aneh-aneh yes simpenan no kalau nggak salah, yang agak gemuk perempuannya itu mah dia kan. Iya, tapi gue juga nggak tahu sih. Gue baru tahu loh dari lo ini. Ya itulah yang gue tahu ya, bisa jadi gue Ah, soalnya nggak ikutin berita kayak gitu sebenarnya, cuman karena saking banyaknya jadi kayak denger gitu loh. iya, ini kan lagi panas banget dibahas ya di Instagram, di TikTok gitu. Nah Jadi benar, mau nggak mau ngeliat kelihatannya, kan, jadi suka ada betul. gitu. Bahkan ketika Iya, iya. gue scroll IG gitu ya, next reelsnya aja suka ada. Pasti bahas itu ya. Iya pasti bahas itu. Nah, kalau dari POV gue ya, eh, kadang tuh kalau kita udah punya pasangan, ini as cowok ya, kita udah punya pasangan, Iya. terus kadang kepikiran eh, buat nyari pasangan lain. Itu sebenarnya nih, ini bisa jadi gue salah juga, tapi menurut gue kayak gue mau mencari validasi nih. Ini konteksnya masih pacaran misalnya ya, lu Iya, iya. udah bener gak sih gue sayang sama lu gitu. Gue mau mencari validasi, apakah kalau gue ketemu orang lain perasaan gue sama lu bakal hilang, berarti gue nggak sesayang itu sama lu. Atau ketika gue ketemu orang lain dan orang itu mungkin lebih buruk atau banyak banget minusnya, justru gue malah makin sayang sama lu, sama si pasangan gue ini nih. Kalau menurut lo seperti itu ya. Iya, yeah, Nah, santai aja, tapi nggak usah seperti eh, wah anjir gue tertipu cok, ada asap lain gue pikir punya gue. astaga, Taunya bukan kuning gue. Ayo balik lanjut lagi ke game lagi nih. lanjut. Enggak, tapi begini nih. Misalkan nih ya, gua jujur aja ya, waktu dulu gua pacaran kan juga gua kayak kepikiran gitu. Gua lama-lama mulai bosen gitu gini-gini terus gitu, ceweknya ini gitu. Tapi gua nggak mau selingkuh ya, tapi kayak gua ada di mana di merasa tuh kalau tuh bosen gitu kalau gini-gini doang. Gua pengen melanjut ke nikah tapi ya nggak bisa, ada waktunya, belum ada biayanya atau apa gitu, nggak bisa nggak ini. Lo emang kalau pacaran itu nggak ada sempat jenuh gitu atau nggak bosan gitu? Itu masalah problem banyak orang sih, kayak menurut gue itu problem banyak orang banget. Tapi kalau versi gue ya, selama lu konsisten ketemu, let's say misalkan jadwalnya lu weekend selalu ketemu nih, apapun caranya Ya. lu harus ketemu. Kalaupun skip, kayak ya udah, misalkan minggu ini skip, minggu depan harus ketemu lagi gitu, itu oke. Jadi sebisa mungkin tuh ada jadwal rutin gitu, walaupun kayak beberapa kali ada hujan atau badai gitu nggak ketemu, ya nggak apa-apa lah. Gerimis juga Nah, nggak tapi apa-apa. kan kalau misalkan nih, kalau lo tiap minggu gitu ada ketemuan kan, enggak bosan gitu tiap minggu ketemuan? Apa Nah, karena lu bosan tiap minggu harus ketemuan gitu? Maksudnya gitu? itu cari tempatnya justru.
Kalau versi gua, sebenarnya gua kan tinggal di Jakarta ya. Jakarta tuh banyak Iya. banget kayak destinasi. Misalkan minggu ini kita ke Blok M yuk. Minggu depan, wah ada yang baru nih di Taman Ismail Marzuki, tim. Ayo kita ke tim yuk. Terus minggu depan lagi ke Taman Mini yuk. Makanya Iya sebenarnya juga kalau sih. kalau orang pacaran itu buat yang udah siap uang sih. Kalau lu masih bingung besok makan apa ya jangan dulu. Karena Nggak pacaran nggak tuh nggak nggak bagus buat pacaran gitu. iya, lu harus ada modal lah. Karena kalau lu nggak ada modal lu bakal mentok. Lu mau ngapain lagi ya? So, kemana ya? Mau sini mahal. Udah tahu nih opsinya mau sini mahal. Mau situ mahal. Waduh. Belum lagi Apa-apa cewek-cewek maunya, bingung ya. iya, belum lagi cewek-cewek maunya nongkrong. Kalau contoh kayak ada coffee shop baru waktu itu zaman gua tuh ada Nako. Wah lagi hype banget tuh Nako. Sekarang Tuku. Kopi aja kan tawan 30.000 paling murah. Betul. Iya, kayak gitu-gitu. Ke Taman Itu aja Mini udah mahal tiket loh masuk pacaran. Iya, iya. Tapi macam dari itulah. sisi lain tuh gimana ya, kan lu kan masih apa pacaran gitu belum nikah ya. Hmm. Gue juga bingung nih kalau kenapa orang nikah masih pada selingkuh kan. Lu nggak kepikiran untuk sebagai cowok kalau si ini cewek lu ini bakal ada kemungkinan untuk menduakan lu atau untuk selingkuh sama lu walaupun lu masih pacaran kan. Kan kita nggak tahu kalau nikah gimana ya nanti ya, karena Hmm. banyak juga orang yang nikah tapi ujung-ujungnya selingkuh gitu. Gigi, Lu ada gigi, kepikiran di sana nggak? gigi. Itu susah tebak karena gue belum ngalamin pertama. Tapi kalau dari pop Iya. gue ya, kalau dari pop gue ya, Ah, nikah itu kan sakral ya. iya Maksud betul. gue itu harusnya lu kalau lu udah fokus sama pernikahan lu gak akan pernah kepikiran selingkuh sih. Betul, hubungan harus Contoh, dijaga kan. contoh Ya. kayak gue nih. Misalkan kalau gue tipe orang yang mau siapin dulu istananya, tapi karena gue tahu istana gue maunya ke arah mana, gue mau punya ini dan rencana beberapa tahun ke depan, mungkin bisa sampai 10 tahun ke depan. Nah, gue nyari orang yang bisa ngebantu gue bareng-bareng lah kita bangun istananya udah ada nih, tapi isinya nggak ada. Lu belum tahu lu mau isi apa nih istananya. Lu mau ada prajurit berapa nih di dalamnya. Hmm. Nah, nggak semua orang itu layak bisa ngebantu gua buat menuhin apa yang gue pengen itu. Benar-benar. Tapi kan di sisi lain kan kayak misalkan nih, orang kan pasti ada jenuh, bosan gitu ya. Lu kalau misalkan di awal udah pasangan lu mau ngebantu lu membangun istana lu itu yang bilang selama misalkan 10 tahun lu dapat punya anak gitu kan. Nah, lu pasti kepikiran nggak sih kalau misalkan dia pasti mulai masa bosan gitu atau nggak apa gitu kan, manusia bosan atau enggak lu sendiri yang masa bosan gitu sama kehidupan lu yang udah nikah atau udah apa udah punya anak gitu Nah, kan. Itu menurut gue masih normal sih, tapi kan lu ada kepikiran ke sana nggak gitu, nah terus justru cara mencegahnya gimana gitu. bener, gue juga bener itu relate banget sebenarnya. Kalau si anjing kalau diet sih, tolol, Gue mau keluar pesawat gimana ya. Gimana gitu gue salah fokus anjing. tadi apa tadi mau ngomong apa. Gue mau keluar pesawat kan, mau pesawat yang satu lagi, terus pesawatnya meledak. Ente banget sih lu. Gimana gimana. Tata tata tata. Ini gue juga terbang di baling-baling ini, deket baling-baling turbin. Hati-hati Ya aja. itu. Hati-hati Maksudnya kita meledak. kita ketinggian nggak bisa kan ada alertnya ya. Iya, makanya agak turun ke bawah. Jadi Nah lu pas gue turun ke bareng bawah nggak bareng nggak? jatuh. Gue Iya deh, gue ya, boleh iya. boleh tunggu gue otw situ. Ya. Kalau lu udah Aduh. tadi tadi lagi konteks lagi bahas kalau lu udah Manusia kan buat pasti suami merasa istri pasti bosan gitu bosen ya, kan ya. jenuh ya. Dan lu Sebenarnya mencegahnya gimana, dan melihat pasangan lu yang mungkin merasa bosan itu gimana gitu, mencegahnya gitu. sebenarnya bosen tuh bisa banyak macam solusinya. Waduh, ceweknya gimana? Jadi Teruskan. Kok bintang? Kok bintang? gue gue kayaknya pesawat gue masuk ke ini Oh, meledak ya. meledak Astaga. plus lekop dulu lagi. Iya, lagi itu sebentar. Woi ini gue kebuka nih. Gak apa-apa, lu gak bakal keluar dong, gak bakal jatuh. Kagak, kalau di beneran dunia beneran pasti jatuh. Ini gak bakal jatuh ini.
Hilang-hilang lagi cok, gue nggak tahu ke arah mana nih kuning-kuningnya. Ya udah hilangin aja dulu, ntar gua unguin, ntar gua ini tunggu aja. Ya oke oke, kita balik lagi bahas lagi. Kalau misalkan lu bosen, sebenarnya solusinya banyak, kayak misalkan lu main game, bisa main game kayak gini nih, santai kan, nongkrong sama temen lu. Ya, ya sih, bisa sih, itu juga sih. Atau kalau lu Nah demen tapi demen olahraga, lu bisa olahraga, lari pagi kek, kemana kek, banyak nah aktivitas. Apa ya? tapi di sisi lain, kalau misalkan si ini pasangan lo suka ngatur-ngatur gitu, Nah, kalau tiap hari harus bareng sama dia terus, kan otomatis banyak kan lo banyak ya. banyak tingkah lah, maksudnya Ya lu nggak bisa bergaul sama temen lu, tengah main game sendiri, tengah main sama temen lu. Kalau main game harus sama dia, nongkrong sama dia, makan sama dia, apa sama dia gitu kan, otomatis kan jenuh apalah gitu, gimana gitu, ya. situasinya bagaimana dan Ntar bagaimana gue cara. jawab. By the way, ini kok itu ada depan, lihat depan kita tuh ada asap tuh. Ya itu bukan, Ini bukan. Ini punya siapa bukan nih? itu yang gua sebelumnya, Oh, itu yang gua ngomong itu ya. ayo oke oke. Yo, Nah, itulah peran. Makanya di dalam sebuah pasangan menurut gua sebenarnya ada alfanya, ada betanya. maksudnya apa itu? Maksudnya dari sosok pasangan itu lu harus ada satu orang pemimpin, harus ada satu orang pengikut. Ya, Kalau lu ngerasa lu seorang pemimpin, ya berarti ada seorang, lu harus mencari pasangan yang tipenya seorang pengikut. Kayak di teman di kantor kita, perempuan inisial A. Itu tuh dominan tuh, perempuan tuh si alfanya nih. Si cowoknya kita lihat tuh ada orang yang ya udah dia ngikut aja. Jadi semuanya terserah perempuannya gitu. Itu nggak masalah. Lu tahu lah, pasti ada orang yang kayak gitu. Ada orang yang waduh, kayak gitu. Ada orang yang kayak ada gitu. ya ada. Ada. Ya nggak masalah juga. Itu Tapi apa sih? ngomongin soal hubungan dasar ya, kayak besok mau makan apa, besok kita liburan mau kemana. Itu kan kalau yang nentuin dua orang, waduh, cekcok mulu yang ada. Kalau nggak ya pasti berantem, ujungnya berantem. Iya. Kalau Nah nggak, itu masalahnya. Kalau sama-sama alpha, sama-sama punya kepentingan, susah. Itu bakal susah banget. Lu harus ngalah salah satu. Bukan ngalah sih. Kalau kata Radita Dika, eh, solusinya kalau udah kayak gitu adalah kompromi. Kompromi maksudnya adalah nggak ada yang menang. Lu harus mengurangi ego masing-masing. berarti kalau udah pacaran atau ujung-ujungnya nikah, lu harus bisa menahan ego lu. Kalau Yap. anak tetangga, tangannya yang menahan ego dia buat At lu least gitu. kontrol lah. Kontrol Ada ego sih. lu. Itu baru ngomongin hal basic. Belum lagi hal-hal yang udah menyangkut keluarga. Pasangan tuh ribet banget aja. Dulu gue mikir kayak ya udahlah, keluarga mah nomor dua gitu, yang penting gue cocok dulu nih sama si perempuannya misalkan. Wah itu Hmm, nggak men, nggak banget men. nah juga ya. Nggak. Keluarga juga harus cocok sama pasangan lu kan. Iya, Ya, udah gitu enggak. sesederhana nih, kita kan ya Indonesia ya, orang Indo ya, pasti ada kepikiran lebaran pulang kampung tuh kayak udah tradisi tuh, lebaran pulang kampung tuh. Ya betul Iya kan, banget. iya kan. Betul banget. Nah lu bayangin aja kalau misalkan lu orang Sumatera nih, terus Ya. gue orang Jawa, gue mau pulang kampung, nyebrang banget tuh, yang satu mau ke kiri ya ke arah timur, satu lagi ke arah barat, satu ke arah timur. Gimana itu? Lu mau ngatur hari, jaraknya terlalu jauh. Betul betul. Solusinya pesawat. Kalau ada bandara, nggak semua kota kita di kampung Ada. dekat sama bandara. Hmm, ya. Kedua, money, duitnya dari mana ya? Kalau tiap tahun lu, maksudnya kayak tadi gue ya, kalau gue versi gue punya istana, gue mau bangun nih istana gue nih. Kalau lu tergantung fokusnya mau kemana nih. Kalau lu masih berdebat pulang kampung mau kemana, ya susah dong bangun istananya jadinya. Iya, betul betul. Jadinya lu punya punya satu tujuan yang terdistract sama beberapa kejadian gitu dan event jatuhnya yang temporari. Walaupun itu gue nggak, itulah makanya lu semakin dewasa tuh semakin kompleks banget sih kepala lu tentang pasangan itu. Ditambah kalau kasusnya kayak balik lagi ke pemimpin kita ya, gubernur kita ya, gubernur kita. Iya iya. Nah dia bisa jadi kan banyak banget stres tentang tekanan menjadi sebuah pemimpin di sebuah kota besar gitu. Ya.
gue nggak tahu ya, sekali lagi kita nggak pernah tahu pop orang kenapa dia selingkuh. Ya, betul, betul. Tapi kalau dari sisi lihat ceweknya sih emang cantik banget cowok, emang cantik banget ya. Kok tiba-tiba ke sana? Lah Dah, berarti di sisi lain nih ya, lo mencari pasangan hidup juga harus lihat fisik kan, berarti nggak cuma dari dia sifatnya bagaimana kan, karena fisik juga itu membantu kita untuk mempertahankan sebuah keluarga gitu misalkan ya kan. Paham setuju, maksudnya? setuju banget, setuju banget, Eh, setuju banget. nah, tapi di sisi lain, kalau misalkan fisiknya bagus tapi sifatnya kurang, lu juga bakal hancur rumah tangga lu, karena pasti yang lo bilang ego itu ya, gak ada yang bisa ngalah ego. Misalkan kalau lu nggak mau ngalah ego, dia juga nggak mau ngalah ego, atau nggak kalau lu ngalah ego, dia tiba-tiba memperbudak lu lah kayak gitu misalkan, karena dia sifatnya kurang ajar walaupun fisiknya baik gitu, fisiknya bagus gitu. Masuk akal, masuk akal. Nah, itu bagaimana tuh kalau di situasi yang gubernur kita ini dia cari fisik yang bagus gitu, makanya dia selingkuh gitu, bagaimana? Menurut gue sekali lagi kita nggak pernah tahu gimana kalau dari pop dia, karena kan kita nggak pernah tahu isi rumah tangga orang tuh kayak gimana. Bisa jadi dia kayak lu nih ketemu perempuan yang jorok banget abis berak ngecebok misalkan, ya kan males kan orang, dan lu nggak bisa nge-share kayak gitu ke orang. Ya iya dong, gue juga Ya gak mau udah kayak bener gitu. dong. Misalkan aja ada yang serandom itu misalkan. Ya, Banyak cok, karena yang gue tahu ya, kalau lu udah ngomongin masalah kayak gituan, perlu gue jalan lu ke ini ya, Med ya, eh ya, iya Med Lab boleh. Dia sama Lina biarin lah biar santuy. ya. Udah lu duduk aja situ. Banyak banget kasus rumah tangga tuh pecah gara-gara hal sederhana, sepele banget anjing. Contoh, lu habis mandi nih, pakai handuk dong, handuknya taruh di atas kasur, Ya itu udah basah kan kasurnya, sekali pas. 2 kali, cewek lu bete tuh pasti pasangan lu. Tapi Iya sih. masalahnya kan lu itu nggak sadar, kayak dia setelah lu mandi lu beresin lagi tuh handuknya, jemurin. Tapi lu nggak ngomong, mungkin lu buru-buru kerja gitu lah. Tapi dia juga nggak mau ngomong, nggak berani ngomong karena oh yaudahlah dia mungkin sibuk gitu. Mau buru-buru kesiangan atau apa, jarak kantor dari rumah jauh misalkan. Jadi ya sama-sama mengerti lah. Kalau perempuannya punya tingkat kedewasaan yang sampai ke titik itu, aman sih harusnya. Masalahnya adalah misalkan dia udah aman nih, udah bisa menerima itu. Terus tiba-tiba kalian punya eh, dikasih anugerah sama Tuhan, punya baby lah, punya sebuah anak yang baru lahir. Ya. Bisa jadi perempuan tuh bisa kena baby blues, yang tadinya nggak kenapa-napa sama masalah itu, bisa jadi masalah tuh gara-gara bayinya tiba-tiba nangis, tidur kurang, malah minta nyusul mulu. Wah banyak banget masalahnya. Solusinya kalau emang kayak gitu, komunikasi sih. Dari sisi perempuan harus ngomong masalahnya, lu jangan naro handuk basah mulu di kamar, di kasur dong, gue capek nih beresin mulu, sekarang udah ada bocil, Ya, capek ya, ya. capek, si malam kurang tidur. Masanya yang kurang tidur tuh cowok juga biasanya, udah capek kerja malam, si bocil nih bangun mulu biasanya, karena setahu gue anak kecil tuh beberapa jam sekali deh dia bakal bangun. Ya, ya, ya. Ngerti, ngerti. Nah udah gitu kan dia nggak ngomong ya, tiba-tiba nangis ya, ini anak mau ngapain nih, buang air kah atau lapar kah atau mau apa nih, mau dugem, mau nenggak sebotol atau gimana, nggak tahu kita. Nangis saya pokoknya, kalau dia nangis aja. Iya, iya, iya. Ngerti, ngerti. Nah itu satu. Tapi Kedua, kayak hal kecil lagi, misalkan lu minum air putih double dari dispenser, lu pakai ya, gelas kan, oke, oke. lu pakai gelas tek, habis itu lu minum, kelar minum lu taruh di situ, ntar lu lupa nih tadi gue taruh mana ya gelas ya, lu ngambil baru lagi dari tempatnya, isi air lagi, taruh lagi di mana lagi random, akhirnya berserakan tuh gelas bekas lu minum yang secangkir itu, bisa bikin marah-marah tuh kayak gitu-gitu tuh. Nggak Iya, sadar, iya. nggak sadar aja orang-orang. Masanya yang gue bilang, kalau lu udah berumah tangga, hal yang bikin berantem tuh yang kayak gitu-gitu justru. Hal sepele gitu ya. Hal sepele tapi terjadi berhari-hari, berkali-kali, menahun anjing. Ya iyalah kesel orang. Itu kalau dari pov Oh, cowok ya, yang sering kelakuan cowok eh, yang gue sendiri ngalamin gitu.
Tapi kan apa namanya ya, kalau kata lu bilang komunikasi kan kuncinya ya untuk ini memecahkan masalah inilah ya kan. Hmm. Menurut gue sih kalau misalkan orangnya nggak mau berubah juga percuma sih, nggak bakal bisa selesai gitu You're walaupun udah right, komunikasi. Christian, right? Tapi kan kita Fire wants the nggak product tahu to ya, bite misalkan you in the kalau back of a truck, bukan video atau misalkan and it's gonna kalau go when you gua are. sama pasangan gua ada habit yang nggak baik, dia nyuruh gua berubah, pasti secara logika kita harus berubah kan ya, mau nggak mau kan, Hmm. walaupun kadang kita balik lagi ke yang sebelumnya gitu. Ya intinya ya komunikasi itu kan yang penting kan, berarti Iya. kalau nggak ngomong Nah, kan kita nggak pernah tahu. ini poin penting juga sih menurut gua. eh Sebenarnya gini, ketika ngomongin pasangan kan udah kompleks banget ya. Kalau dari gua orang muslim nih. Dari muslim itu nikah harus yang sekufu, Ya oke? Tapi menurut gua lagi, ini sekali lagi menurut gua ya, gua pernah baca di mana tuh, kalau nggak salah denger di podcast Raditya Dika sama Andrea Gunawan. Dia ngebahas tentang love language. Tapi gue nggak mau bahas tentang love language-nya. Gue mau bahas tentang setiap orang itu punya level di kategorinya masing-masing. Contoh, kebersihan, basic hygiene. Kayak lu mandi bersih nggak, lu bau ketek nggak, itu kan punya levelnya sendiri ya. Lu mandi seberapa bersih. Let's say level kebersihan lu uh, 7 dari 10 atau 8 dari 10, tapi pasangan lu 6 dari 10 ya, atau 6 Oh, 10 10 gitu. Berarti kan ada gap nih. beda level. Ada gap nih. Lu 7 dia 10 misalkan. Ya. Pasti dia rewel nih. Lu kok begini-gini? Ya menurut lu biasa aja nih, bersih kok gitu. Dan saya misalkan cuci piring deh. Karena level kebersihan lu cuma 7 dari 10, dia 10 dari 10, lu cuci piring agak bau dikit aja. Nah, bau sabun ya, bukan bau makanan ya. Marah dia. Ya. Marah tuh. Bisa jadi masalah tuh, kayak gitu-gitu tuh. Itu dari kebersihan agama. Belum lagi tentang keuangan, gimana cara lu nabung, gimana cara lu menghabiskan uang, lu ke pasar nawar nggak, lu nyari barang paling murah nggak. Wah, ribet banyak banget kalau udah mikirin. Makanya lu makin tua tuh makin kompleks kepala lu. Tapi lu berarti mencari pasangan tuh yang lu bilang itu suku Enggak lah, itu dari enggak. Itu ada benernya. Tapi ntar lu, ini gua anjir jauh cowok. Masih satu beda-beda ya kita ya. beda ya, biasanya sama ya. Beda-beda. Gua di dekat ini paling Turbin. Turbin, oh di sebelah kanan ya. Gua di ini cowok, Ya. deket Cash Factory kayaknya deh. Oh, lumayan sih di situ. Taruh ada. Ntar kita lanjut, bentar. Wah, anjir lu udah kelar ya satu ya? Iya, dekat di, Ente. di Turbin gitu ya. Gue belum nelpon ini lagi. Bilangin. Gua bilang. Belum nelpon ini lagi. Morse Mutual Insurance. Lu ngudakin ini gue suwe. Panggilnya sekarang Iya. sekalian lagi jalan ya. Kita tinggal Ente pilu ente. MMI. We expect the Oh, unexpected. MMI dia bahasanya ya. I'll look Morse into it. Mutual Insurance. Iya, MMI. Dia teriaknya gitu. biar MMA apa itu tadi dia ngomong ya. Oke, baik lagi nih. Kalau misalkan kayak gitu ya. Kalau ngomong sepupu ya sepupu pastilah. Cuma maksud gua kan pasti lu punya ego dong. Kalau udah sepupu tuh, tapi lu pengen yang cakep. Terus juga misalkan lu punya kriteria lu Kriteria. sendiri ya, misalkan Ya. berapa, misalkan berapa poin, let's say 7. Nah, Ya. kalau lu sadar lu bukan makhluk yang sempurna, ya kan, otomatis lu ngerti dong, lu juga nggak sempurna nih. Lu bisa jadi cuman orang punya 10 kriteria, lu cuma dapet 2 misalkan itu ya. Ya. Nah, lu misalkan lu punya 7, dia paling lu setengahnya lah. Kalau udah masuk kriteria lu misalkan 3 atau 4, ya udah, nggak ada orang yang sempurna, dan lu siapapun orang lu pasti bakal perlu adaptasi sama orang itu sih, kebiasaannya, cara ngomongnya. Banyak sih orang yang bener, udah bener gitu, cocok sama kita, cuman kayak kalau ada masalah tuh cara ngomongnya jelek banget, kayak nuduh lah. Bener dia nggak nuduh, tapi gimana ya, communication skillnya tuh dia baik lagi yang tadi skor lagi. Kalau communication skillnya dia lebih rendah dari lu, ya lu mencoba pelan-pelan bimbing dia gitu.
Kalau misalkan dia ada poin yang lebih tinggi ya dia mencoba bimbing lu gitu aja. Kalau dari versi gue mah itu gue yakin deh kalau sama-sama ngerti kita tuh bukan orang yang sempurna, ya udah kita Ya. bakal memaklumi gitu pada akhirnya. Dan udah kalau udah lu sampai titik itu aman harusnya. Lu udah mengerti Iya, satu sama lain. jadi pasangan tuh harus yang bisa saling backup ya, walaupun karena lu sama pasangan lu pasti nggak ada yang sempurna gitu kan. Yep. Yang penting lu ngerti itu dulu. Gus. Nah, berarti orang-orang yang terkena kasus selingkuh itu orang-orang yang nggak selevel gitu, yang nggak saling nge-backup apa gimana tuh? Itu susah ngerti kan sekali lagi. Lu gak tahu masalah di belakang tuh apa. Tapi kan apa namanya istilahnya kan kalau kita mencari pasangan kan pasti mikirnya, oh kita juga harus sehati gitu kan, udah berjanji menikah gitu. Enggak gini deh, menurut lu ya, masalah paling sering orang udah punya pasangan terus bermasalah itu apa? Masalah di mana? Komunikasi kah atau keuangan kah? Mau beli tempe di pasar Apa? 7.000 lu duit cuma ngasih 5.000 misalkan kan jadi berantem tuh. Gak cukup lah Iya, duitnya. betul. Misalkan. Apa ya? Tapi keuangan aja masih bisa, tapi kan rata-rata juga banyak yang orang-orang yang apa ada uang, yang punya uang gitu tetap selingkuh gitu kan, aneh gitu ya. Oke, keuangan bukan jadi faktor utama gitu, Atau tapi di gini sisi gini. lain kan apa? Gak usah selingkuh dulu deh. Selingkuh kayaknya lebih berat dah. Lu cerai aja dulu dah. Oh ya, cerai Oke, ya. contoh ini yang gue tahu nih. Yang aduh udah lama tapi ini kasusnya. Kayak si Ya yang kan cerai kan, apa ya yang tiba-tiba lalu cerai ya? apa namanya Artis tuh aduh lupa lagi. enggak, yang gua bilang ini kolom ini komentar kan juga orang ngomong-ngomong kayak, kok lu kan udah punya istri cakep, lu nggak suami cakep, tapi masih berlagak selingkuh gitu, berlagak Ah, pengen cerai gitu kan, aneh gitu. Sebenarnya orang kan kayak apa ya, nggak apa, keluarga bagus tuh nggak cuma dari fisik doang gitu kan, ada juga dari mentalnya mereka, atau enggak dari kehidupannya mereka sebagai keluarga tuh mungkin hancur di situnya, jadi makanya setuju ada niat banget gue cerai. sama lu. Setuju banget gue sama lu. Karena kita yang tadi gue bilang kan kita nggak pernah tahu isi You doing this? Huh? The product's in the rumah back of tangga the orang truck tuh kayak and gimana. ready to move. Ya. Get it to the Jadi, buyer and you're done. bisa aja karena bukan dari fisik doang sebenarnya kan, dari sifat doang. Benar. Makanya sebenarnya fisik benar, tapi banyak yang sektor yang lebih penting lagi. Kalau masa kan lu ngomong tadi kan awal lu sempet bahas tuh lu pengen yang cantik misalkan. Tapi lu lihat sendiri kan banyak banget artis bininya udah cantik banget, so. Udah cantik banget lah gitu. Lu secondannya juga mau kan? Coba. Coba Ya gimana? kita nggak ngomong gitu ya. tapi ya kalau dari sudut ini, kolom-kolom ini sih komentar kan juga ngomong gitu kan, kayak udah dapat fisik yang bagus, udah dapat yang bagus, kenapa masih mau cerai? Ya, kayak mereka kan nggak tahu aja gitu situasinya gimana Nah, itu sebenarnya. dia. Baik lagi. Kalau udah cakep-cakep kelakuannya kayak apaan tahu, males lah. Tapi kan ada ininya juga sih sebenarnya kan, dibina kan juga masih bisa sebenarnya kan, dibina kan, kita udah keluarga, harusnya lu ngebina gua kalau gua salah, gua ngebina lu kalau lu salah, enggak ya sebalik bagaimana gitu lah. Nggak Intinya yakin lah. gua, nggak yakin gua. Kenapa gue bilang nggak yakin? Karena nggak semua. Sekarang gini, lu tahu yang namanya IQ kan, intelligent Ya. quality. Lu tahu namanya Ya. EQ kan, emotional Ya. quality. Ya, Ada orang yang lu bilangin dan nangkep maksud lu apa, tapi nggak semua orang ngerti apa yang lu omongin dan ngerti maksud lu apa. Ngerti yang lu omongin dulu aja deh, belum tentu lu ngomong A dia ngerti apa omongan lu, gimana mau nerjemahin maksudnya apa. tapi walaupun dibina juga masih ada kemungkinan dia nggak paham gitu apa yang Iya, gua ngomong. bener. Jadi dia sebenarnya cara memandang masalah antara lu sama dia tuh Beda. beda. Bisa jadi dia ribut Iya. siapa yang salah, bisa jadi lu ribut gimana cari solusinya. Susah sih kayak gitu ya. Kompleks lagi kan. Tapi itulah, ini kita udah terlalu jauh nih bahasnya nih. Gue rasa cukup ya. Cukup nih. Ya.
gini. Cok. Subscribe. Bye bye, Like. thumbs up, and don't subscribe lah, susah tuh. Itu sih, gue suka ngomong gitu sebenernya. Bye bye, thumbs up, and don't forget to subscribe. Nah, itu baru yang benar. Gak bakal hafal gua apa baik-baik. Bye bye, thumbs up, and don't forget to subscribe. Oh. Yo ampun. Bye-bye, thumbs up, and don't forget to subscribe. Ya, yo, Oh ya, ini thumbs up. botnya anjing juga nih botnya. Lu nembakin apa, Cok? Oh, ada orang. Dia ngejar kita. Oke, bye guys. Bye bye. Bye. Ciao.